Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Aris di channel Trader 4 Pilar. Oke, langsung saja buat kalian gengs yang baru tahu channel saya atau yang baru nonton channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saat saya memberikan edukasi terbaru kalian langsung dapat pemberitahuannya. Dan juga khususnya buat kalian yang ingin belajar trading secara gratis, disinilah tempatnya guys. Oke, langsung cekidot. Di sini karena hari Jumat ya, ini Euro USD OTC. Oke, langkah pertama, kemarin kita sudah bahas mengenai gampang cuan part 1, gampang cuan part 2, dan sekarang adalah waktunya kita memberikan edukasi gampang cuan part 3. Jika kemarin kita membahas tentang SNR, garis mendatar, dan cara menentukan SNR, sekarang kita bahas tetap di SNR tetapi menggunakan pola trendline. Bagaimana caranya? Oke, langsung simak ya. Pertama, jika kalian ingin melakukan perdagangan dalam area SNR, support dan resisten, memanfaatkan pemantulan atau reversal ya, itu kalian harus cari market yang lagi sideways. Bagaimana caranya menemukan market yang sedang sideways? Menemukan market yang sedang sideways, gengs, itu adalah dengan cara kalian lihat berapa kenaikan atau penurunan atau 0,0% ini ya, per jam. Nah, ini adalah ciri-ciri market atau pasar yang sedang sideways atau pair pasangan mata uang yang sedang sideways. Oke, di sini falas Euro USD mengalami kenaikan 0,01%, tetapi di keterangan sudah 0,03%. Ini menandakan bahwasanya masih belum melakukan tren ya. Dan kalau sudah minus 1,14 atau lebih dari 20, lebih dari 50% ya, itu sudah dinyatakan tren. Karena kita menggunakan teknik gampang cuan part 3 dengan menggunakan metode SNR, kita cari yang sedang sideways, yaitu di sini ada Euro USD dan falas satunya adalah Euro Japan Yen ya. Euro USD sekarang mulai setara atau sideways. Oke, kita buat dua market. Yang pertama, jika kemarin kita menggunakan garis mendatar untuk mengukur area pantulan ya, sekarang kita gunakan garis trendline untuk mengukur kemana arah gerak. Oke, di sini saya menggunakan time frame 5 menit, lalu saya berikan garis segmen ya. Oke, seperti ini. Ini adalah pola trendline ya. Jadi apabila kalian mengukur SNR bingung karena harga sedang mengalami perubahan pasar seperti ini, kalian bisa menggunakan trendline. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita ambil dari sini. Lalu untuk yang sini sebenarnya yang lebih tepat itu gini ya, karena di sini terjadi pertemuan shadow ya, beberapa shadow. Oke, kita sudah kasih gambaran ya. Untuk garis trendline-nya kita beri warna biru, gengs ya, seperti ini. Kita beri warna biru seperti ini, dan untuk SNR-nya kita gunakan warna kuning ya, biar lebih mencolok. Oke, hanya untuk acuan di mana sih harga tertinggi dan harga terendah yang terjadi saat ini ya. Nah, seperti ini. Oke gengs. Oke, mungkin dalam video ini saya akan coba untuk mencari sekitar 1 sampai 2 juta ya. Oke, di sini harga sudah menyentuh garis SNR ya, harga tertinggi. Tetapi gengs, di sini untuk garis trendline kita sudah ditembus. Jadi
karena pasarnya sedang mengalami shadow ya, marketnya shadow, kita tunggu sehingga dia membuat pola pembentukan. Oke, ini harga langsung terpantul ya. Tapi kita jangan open posisi dulu, gengs. Karena apa? Karena harga masih labil, ambigu, mau ke atas atau ke bawah. Nah, ini harga sudah mulai lompat di sini ya. Karena di sini support SBR-nya sudah tertembus. Oh, dia langsung ke atas seperti ini ya. Oke, tidak tanggung-tanggung, kita ambil saja yang paling atas di sini ya. Ada sumber reversalnya. Apabila harga menyentuh garis yang saya tandai, maka saya akan melakukan open posisi sell. Begitupun sebaliknya, apabila harga menyentuh garis yang saya tandai di bawah atau support, saya akan melakukan open posisi buy. Tetapi gengs, karena ini harga sedang ambigu ya, kita tunggu terjadi konfirmasi seperti apa. Ini waktu sudah berjalan 6 menit, kita belum menemukan momen ya. Di sini untuk psikologi candlenya itu bullish masih mendominasi. Oke, kita coba sell di sini. Kenapa saya melakukan open posisi sell ya? Karena di sini harga sudah mendekati harga tertinggi dan di sini ada shooting star nih, gengs. Ini harga shooting star ya. Tapi karena dia belum menyentuh area yang saya tandai atau harga tertinggi, di sini saya juga sedikit ragu ya, karena takutnya dia akan konfirmasi dulu ke atas apakah bisa breakout atau dia akan kembali pemantulan karena adanya shooting star ini. Nah, shooting star ini ya, itu menunjukkan psikologi, jika ini betul analisa saya, itu menunjukkan psikologi bahwasanya harga sudah mendekati area tertinggi dan seller melakukan perlawanan ya, seperti itu. Oke, ternyata di sini betul ya untuk seller memberikan dorongan di sini. Kenapa ini dikatakan shooting star? Karena posisinya seperti bintang jatuh ya. Jadi dia dari atas shadownya panjang ke bawah. Ini udah masuk analisa karena di sini sudah 2 kali dari panjang body ya. Ini body dan ini kan sumbunya ini 2 kali lebih panjang, gengs, seperti itu. Oke, di sini karena harga sudah menyentuh harga bawah ya. Ini harga support terendah bawah. Oke, di sini langsung saja saya lakukan opsi buy atau beli ya. Ini sudah harga sudah paling bawah ya. Saya melakukan opsi beli dikarenakan strategi gampang cuan ini menggunakan strategi support resisten, yaitu jika kita ingin membeli ya kita cari harga terendah, jika kita ingin menjual ya kita cari harga tertinggi, seperti itu, gengs. Apakah kita akan profit? Kita tunggu saja ya. Saya melakukan buy juga bukan asal-asalan karena di sini juga sudah adanya garis trendline ya. Di sini sudah ada garis trendline yang saya pasang di sini. Ternyata mungkin analisa saya sedikit salah ya, gengs. Karena dia masih mencari harga yang betul-betul rendah. Oh, di sini. Ini rendah ya, gengs. Di sini ada gap ini, gengs. Ternyata dia itu nyerbu gap dulu ya. Oke, kita mengalami kerugian. Kita lihat trendline kita tidak bekerja ya. Oke, kita tunggu. Kita open posisi 2 kali, 1 kali minus dan 1 kali profit. Oke, tidak ada masalah. Nah, ini ya menyentuh, harusnya kita tadi open langsung di sini, tapi tidak masalah, gengs. Jangan buru-buru. Ingat, kita sebagai trader waktu yang kita miliki adalah banyak ya, tak terbatas. Jadi usahakan jangan pernah gegabah atau buru-buru. Kita cek di time frame 5 menit.
candlestick apa yang terjadi di time frame 5 menit. Sepertinya ini shadow. Nah kan kita tadi harusnya udah benar, hanya saja open posisinya cuma 1 menit ya. Ya siapa yang tahu, karena kita berada di fixed time trade atau perdagangan yang terbatas ya, sesuai kontrak. Jadi analisa kita harus betul-betul teliti. Oke, di sini ada pola bullish engulfing, tapi di sini masih ada resisten ya. SBR, support become resist, terdekat. Kita ragu. Kita tunggu sebentar, gengs. Sepertinya dia sudah tidak kuat di area sini, gengs. Ya, di area sini dia tidak kuat nih, ini. Ya, bertemunya shadow-shadow ini udah bisa jadi area resisten. Oke, kita coba ya. Kita tunggu, cari harga tertinggi, baru kita jual. Itu adalah prinsip hukum jual beli di pasar. Oke, bentar lagi dia naik lagi karena di sini ada gap. Oke, seperti ini. Ya. Kita tunggu ya, guys. Apakah kita akan mendapatkan keuntungan atau kita akan mendapatkan kerugian. Ini harga sudah tidak kuat untuk naik ya. Beberapa kali coba menjadi candlestick bullish seperti ini, tetapi dia malah tertolak ya, menjadi bearish. Dan ini tadi harusnya saya dapat yang agak atas dikit untuk angka aman, tetapi saya dapat harga pembukaannya, jadi sangat bahaya ya. Saya berikan saran kepada kalian, jangan pernah melakukan yang namanya kompensasi ya, gengs. Kenapa jangan pernah melakukan kompensasi? Karena kompensasi itu sangat berbahaya, gengs. Lebih baik kita sebagai trader living for trading ya, itu waktu kita masih banyak. Oke, saya jeda dulu ya sebentar. Oke, kita lanjut. Dan di sini garis trendline kita udah dijebol ya. Di sini saya sudah dapat keuntungan 2.199.000, dan saya tadi bilang bahwasanya saya akan mencoba mencari sekitar 2-3 juta ya. Nah, sebenarnya untuk target harian saya, gengs, itu di angka 1 juta ya per hari ya. Karena modal yang minim juga. Oke. Jadi agar MM kita tetap aman dan tetap stabil. Nah, di sini karena sideways tidak ada momen trendline, gengs, ya. Jadi nggak ada momen trendline. Di sini saya akan membuat SNR aja ya. Intinya sama. Trendline itu digunakan untuk mengukur pergerakan harga yang sedang melakukan tren. Kuat turun atau kuat ke atas, itu kan miring ya. Nah, kita kan nggak tahu ya cara menganalisa gimana nih polanya, kok makin lama makin miring. Nah, seperti itu. Oke, kita kurang 1 juta ya, 800 lah, kurang 800.000 ya, 1.000. Jadi kita turunkan biar agak lama sedikit karena ini baru menit ke 15 ya. Kita turunkan open posisi berapa ya enaknya ya, gengs? 350.000 aja ya. Kenapa kita turunkan, gengs? Ingat, kita udah dapat profit, kita amankan setengah profit. Jadi kalau misalnya saya mengalami kerugian atau kegagalan, nah itu saya masih memiliki profit 1 juta. Nah, seperti itu, gengs. Sebenarnya ini momen ya, ini momen. Harga sudah mendekati harga tertinggi yang sedang terjadi, tapi tidak masalah, jangan buru-buru karena momen itu banyak sekali. Nah, di sini kalian bisa pasang SBR ya, support become resist. Nah, ini resist yang sudah ditembus menjadi area support, atau apabila
support ini sudah ditembus ya, tembus, maka dia akan menjadi area resisten untuk saat ini yang di waktu yang sedang terjadi. Nah, seperti ini. Kita lihat konfirmasinya, apakah harga akan lanjut naik ke atas atau turun ya. Nih, harga sudah coba berbalik, tetapi gengs, karena ini seller lebih mendominasi ya. Di sini seller lebih mendominasi. Buyer lebih mendominasi. Oke, mungkin saya salah melakukan open posisi karena belum pindah candlestick. Saya sudah melakukan open posisi buy, jadinya saya dapat agak atas, tapi itu tidak mempengaruhi untuk analisa saya. Dan apabila memang saya murni salah dalam analisa, berarti kedepannya saya harus lebih teliti dan lebih hati-hati. Nah, coba kalian lihat ya. Coba kalian lihat. Untung di sini tadi saya sudah mengurangi saldo yang saya atau margin yang saya pakai ya. Udah ini udah jadi area support terbaru, ditandakan adanya perlawanan. Nah, seperti ini. Aids. Tunggu, jangan gegabah ya. Ingat, momen itu banyak, gengs. Momen itu banyak ya. Nah, udah mentok dia. Oke, seperti ini. Kita kalau di sini terjadi kerugian lagi, kita sudah kasih tanda di area bawah sini ya. Nah, ini support sebelumnya, ini resisten sebelumnya yang udah ditembus menjadi support, dan di sini ada resisten sebelumnya yang sudah ditembus sekarang menjadi area support. Jadi RBS, resisten become support, seperti itu ya. Bisa kalian lihat kenapa saya tetap melakukan open posisi buy atau beli atau put, karena di sini harga masih mendominasi oleh bullish ya. Di sini seller hanya mencoba untuk ngetes harga, apakah sudah waktunya seller masuk atau enggak. Ini sebenarnya sampingnya ini mau bullish lagi, gengs, tapi ingat jangan buru-buru ya. Oke, alhamdulillah di sini kita profit lagi ya. Kita profit lagi, dan di sini sesuai yang saya bicarakan, dia akan ke atas lagi karena buyer masih mendominasi, ditambah di sini sudah terjadi area SBR ya, support become resist atau SBR, RBS SBR ya, sama aja ya. Nah, ini oke, seperti ini, gengs. Dan kenapa bullish buyer masih unggul? Karena dari psikologi candlenya kita bisa lihat bahwasanya di sini dia mencoba mengejar liquid atau harga di sini ya, 1.08116. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi. Kalian bisa lihat ada banyak penolakan. Oke, di sini saya coba. Aish, bisa kalian lihat ya, gengs. Saya kurang cepat ya, gapnya terlalu nggak masuk akal. Jadi saya open posisi sell itu harusnya di atas ini ya. Nah, waktu dia pindah candle itu, nggak taunya dia langsung lompat dan saya dapat yang paling bawah, gengs. Nah, seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Di sini kita mengalami kerugian ya. Ternyata betul dia mengejar harga di sini. Oke. Ini kita jual atau enggak ya, gengs? Sayang sekali ya, gengs. Tadi udah terlanjur lompat ya dia ya. Udah, nggak apa-apa. Kita terkena kerugian ya. Kita terkena kerugian. Nah, bisa kalian lihat shadownya sangat panjang, nggak masuk akal. Nah, aduh, telat ya. Harusnya tadi saya sell di sini ya. Oke, gengs. Jadi penjelasannya untuk yang ingin saya sampaikan di sini, pasar tidak selalu mengikuti kalian. Jadi kalian yang harus mengikuti pasar dengan cara yang pertama jaga MM dan juga jaga psikologi ya, agar pikiran kalian normal atau aman. Nah, ya nggak masalah. Ini ada terjadinya gap atau
bearish panjang seperti ini itu ada beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama, teguran buat kita harus berhati-hati karena selain hari ini adalah hari Jumat, bisa juga hari ini adalah adanya transaksi yang sangat tinggi dari trader-trader yang sedang terjadi. Oke, di sini harga bearish langsung menyentuh di sini. Kita cek di time frame 15 detik ya. Apakah ada candlestick konfirmasi atau bagaimana? Nah, harga sudah berbalik untuk melakukan penurunan. Oke, tidak masalah, gengs. Tapi di sini dia masih terpantul oleh garis support yang sedang saya tandai. Tapi saya harus berhati-hati ya. Ini ada momen nih, hammer. Ayo turun dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini ada hammer, gengs. Semoga kita sesuai analisanya ya. Karena ini sudah di area support atau harga terendah, dan di sini ada pola hammer atau simbol dari reversal ya. Di time frame 15 detik saya ganti karena saya ingin melihat seperti apa candlestick yang terjadi ya. Nah, ini ada pola shooting star, tapi apabila dia sedang berjalan di area trend, maka ini bisa jadi menjadi pola inverted hammer ya, atau dia akan berlanjut untuk terus naik. Oke, mantap. Di sini kita profit ya. Profit kita naik menjadi 2.559.000 karena tadi open posisi saya tidak sesuai money management ya. Itu yang menyebabkan saya kehilangan beberapa ratus ribu. Seandainya tadi saya open posisi 350.000 tadi udah selesai satu kali dan saya tidak melakukan open di atasnya, mungkin saldo saya sekarang sudah menjadi 3 juta untuk cuan hari ini ya. Tetapi karena saya tadi buru-buru dan gegabah, itu adalah contoh yang sangat beresiko, khususnya buat kalian trader pemula yang belum mengenal analisa teknikal, SNR yang tepat. Nah, kalian wajib berhati-hati. Oke, kita kembalikan ke time frame 1 menit. Seperti apa candlenya? Mungkin saya akan mencoba beberapa kali open posisi lagi, gengs. Ya. Di sini saya lakukan buy ya. Kenapa di sini saya melakukan open posisi buy? Alasan saya yang pertama, sebenarnya saya tadi mau open 700 sekalian biar langsung genap 3 juta, tapi kalau analisa saya itu takutnya saya gegabah lagi. Penjelasan yang pertama adalah ini ada area support dan di sini ada area spinning top ya. Ada area spinning top, lalu terjadi pola spinning top lagi, tetapi dengan karakteristik candlestick bullish, bodinya besar. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwasanya bullish masih kuat untuk membawa harga naik. Nah, di situ. Oke. Dan apabila pasar sudah mengalami kejang seperti ini, kalian wajib berhati-hati, tetap safety ya, tetap jaga money management. Terserah kalian mau bilang penakut, ilmu masih kurang, nggak masalah. Yang penting jika kalian mendengar sesuatu yang menjatuhkan mental kalian, jangan pernah didengar atau jangan pernah dimasukkan ke hati. Karena apa? Karena kita sudah profit konsisten dengan cara kita berhati-hati sendiri. Kenapa? Karena saat kalian atau saya susah, tidak akan ada yang bakal membantu selain diri kita dan keluarga kecil kita. Oke, itu penjelasan saya, gengs. Jadi saya bermain tetap safety atau aman. Kenyataannya target saya per hari adalah 1 juta dan kalian bisa lihat sendiri di sini saya sudah mendapatkan 2.800.000. Kita genapi ya, ini ada momen sell, dilihat dari shadow ini ya. Seller sudah mencoba melawan dan di sini ada harga sedikit tinggi. Nah, sudah menyentuh area support sebelumnya. Nah, sebenarnya saya mau sell tapi sudah telat, gengs. Sudah telat ya. Oke, no problem. Jangan ya, kalau seperti ini jangan sell lagi walaupun sudah nyentuh ya, jangan. Karena apa? Karena di sini harga tertinggi ini sudah disentuh oleh shadow dan di sini terjadi pola bullish candlestick. Jika ini terjadi badannya full,
itu tandanya dia akan melakukan breakout. Jadi jangan ya gengs. Saya sarankan tetap hati-hati karena ini mulai sejajar ya. Takutnya dia di sini bearish hanya koreksi untuk menjebak para trader pemula, mengindikasikan bahwasanya ada sinyal sell, tetapi pada kenyataannya bullish membawa harga lebih tinggi untuk mengkoreksi. Seberapa sih kuatnya seller? Nah, ternyata seller kan tidak kuat dengan adanya shadow panjang ke atas ini atau sumbu panjang ke atas ini menandakan bahwasanya harga masih dikuasai oleh bullish seperti itu. Nah, di sini saya mencoba melakukan open posisi buy lagi karena di sini bullish membentuk pola body ya. Bodinya sangat agak bagus, bukan keceng atau bukan doji. Jadi saya masih memanfaatkan peluang untuk bullish membawa harga naik. Oke gengs, kalau ini profit, ini adalah akhir dari open posisi saya dari edukasi gampang cuan part 3. Tetapi kalau saya mengalami kerugian, oke, tidak masalah, berarti keuntungan saya hanya 2.500.000 dan kalian bisa lihat sendiri video ini tanpa saya edit ya, hanya yang tidak penting saja yang saya buang seperti itu ya. Dan di sini 6, 5, 4 tipis ya, 3, 2, 1. Alhamdulillah profit. Analisa saya dibetulkan lagi ya, seperti itu. Oke, sekarang saya sudah mendapatkan 3.191.000 dengan cara saya hanya menerapkan metode trader 4 pilar, yaitu psikologi, money management, analisa teknikal, dan konsisten. Jangan termakan emosi dan tetap konsisten ya. Oke, ini adalah video terakhir open posisi saya. Penjelasannya sudah saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari saya, Aris Trader 4 Pilar. Salam profit, salam cuan.